Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Eutrofikasi dapat terjadi secara alami selama berabad-abad seiring bertambah tua suatu perairan yang ditandai oleh adanya sedimen. Eutrofikasi terjadi karena aktivitas manusia membuang langsung dan tidak langsung komponen nutrien seperti nitrogen dan fosfor ke dalam ekosistem akuatik, dengan konsekuensi pencemaran pada sumber air minum, perikanan, dan perairan rekreasional. Limbah organik yang mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, sulfur dan mineral lainnya akibat dari aktivitas manusia. Berikut, penyebab sungai mengalami eutrofikasi. 1. Adanya komponen anorganik. Kehadiran komponen anorganik terlarut dalam konsentrasi tinggi seperti nitrat, fosfat dan silikat dan karbon melalui proses upwelling dan pengaruh antropogenik atau faktor kegiatan manusia yang masuk melalui pembuangan limbah dan irigasi. Masukan dari zona intertidal, daerah pasang surut, juga dapat memberi banyak sekali nutrisi. 2. Adanya limbah organik. Limbah organik yang masuk perairan dari berbagai macam bentuk padatan yang mengendap, koloid, tersuspensi dan terlarut. Hal ini menyebabkan oksigen berkurang dan menyebabkan ikan mati mendadak dan terjadi blooming yang sulit dikendalikan. 3. Perubahan pH. Kenaikan suhu, kelangkaan oksigen terlarut, dan fluktuasi cepat dalam perubahan pH menyebabkan hilangnya konsumen pada tingkat yang lebih tinggi, dari zooplankton hingga ikan, sehingga blooming fitoplankton menjadi tidak terkendali. 4. Datangnya musim semi. Kondisi yang sangat baik untuk tumbuh bagi semua organisme seperti saat datangnya musim semi, dapat menyebabkan mikroalga tumbuh dengan sangat cepat setelah melewati masa yang sangat sulit. 5. Tidak adanya kompetitor tumbuhan. Tidak adanya kompetitor tumbuhan makro di dalam badan air, dapat menyebabkan monopoli sumber daya oleh fitoplankton sehingga tumbuh sangat cepat. 6. Kemampuan kalah bersaing. Kemampuan spesies tertentu untuk bertahan atau beradaptasi dengan kondisi buruk dan secara berurutan kalah bersaing dalam hal dominasi. 7. Terjadinya bencana alam. Bencana alam seperti banjir dari bendungan karena hujan lebat dapat memperkenalkan pencucian lahan atau sisa-sisa sedimen yang dilepaskan ke dalam kolom air yang menguntungkan mikroalga. 8. Adanya spesies pengganggu. Pengenalan spesies pengganggu atau spesies non-pribumi melalui pembuangan yang mungkin menemukan kondisi menguntungkan dan berakhir menjadi spesies dominan yang menyebabkan blooming sepanjang tahun. 9. Adanya penyerapan air laut. Penyerapan air laut menghasilkan pencampuran perairan dengan beban nutrisi yang lebih tinggi dan akhirnya menyebabkan pengayaan air di sekitarnya. Batuan sedimen dengan nutrisi yang lebih tinggi dapat menyebabkan pelepasan sejumlah besar komponen anorganik ke dalam air. 10. Adanya mikroba. Kehadiran mikroba tertentu memicu pengayaan nutrisi tertentu, seperti bakteri pelarut fosfat membantu melepaskan fosfat dari mineral melalui sintesis asam organik berberat molekul rendah, dapat menyebabkan eutrofikasi dan eksploitasi oleh komunitas alga tertentu yang menyebabkan blooming. Eutrofikasi dapat dikontrol dengan cara perombakan fosfat pada buangan kotoran, deterjen serta pengontrolan fosfat pertanian. Itulah 10 faktor penyebab dari eutrofikasi sungai. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari Halo Edukasi.